Tergeraklah hatiku pertiwi ketika mendengar sastra puisi yang berjudul Tak Harus Saudara Untuk Jadi Saudara. Karya Eko Pasyarat. Sederhana dan menyentuh. Begini bunyinya. Amole Podcast. Are you ready? 3, 2, 1, and action. Tak harus saudara untuk menjadi saudara. Paling lama orang-orang di negeri ini permasalahkan perbedaan itu dengan ini. Mayoritas mau tekan minoritas. Popularitas jadi politik di atas kertas. Apakah tong harus seagama baru bisa dibilang sesama? Apakah tong mesti sedara baru bisa dibilang saudara? Apakah tong harus sekandung baru bisa dibilang gandong? Apakah tong mesti sesuku baru bisa dibilang satu tungku? Apakah tong mesti seiman baru bisa saling cinta? Apakah tong mesti seajaran untuk saling mengerti perasaan? Kalau baku sayang sedangkal itu, bagaimana kasih bisa menyatu? Apa beta harus di Jakarta baru bisa dibilang Indonesia? Apa beta harus makan nasi baru bisa disebut NKRI? Kalau keadilan seperti itu, bagaimana perasaan bisa menyatu? Apakah tong harus makan sawi untuk jadi manusia? Apakah tong mesti satu ras untuk jadi manusia waras? Kalau kemanusiaan sedangkal itu dan kebinatangan sedalam laut, bagaimana cinta akan terselami? Apa beta harus lahir di barat untuk bisa adil di timur? Apa beta mesti belajar di ibu kota, baru di desa dapat jatah? Apa beta harus berpolitik, baru di distrik dapat listrik? Apa beta harus punya investasi, baru dianggap punya kontribusi? Apa beta mesti punya tambang, baru dibilang bisa menyumbang? Apa beta mesti punya emas, baru bisa jadi anak emas? Apa beta mesti punya gas abadi, baru bisa dibilang dapat subsidi? Apakah tong mesti makan raskin, baru dibilang orang miskin? Kalau kehidupan sesempit itu, lapang dada saja sing cukup untuk tampung 8 huruf. S, E, N, G, S, A, R, A. Sengsara. Karya Eko Pasyarat. Ya. Tadi beta ada bikin di Instagram. Beta bacain, beta bangga sebagai orang Maluku juga bisa dapat puisi yang selama beta dapat di guru bahasa Indonesia itu yang ada dapat di sini. Mungkin Bung bisa cerita sedikit kenapa sampai Ali bisa bikin puisi seperti ini. Tak harus saudara untuk menjadi saudara, itu kritikan untuk pemerintah. Kecil tapi pedis. Ya, puisi ini tuh beta bikin karena beta melihat Indonesia untuk melihat banyak hal di negara ini. Iya. Jadi kalau ketong hidup dengan berbagai macam, beta konsumsi berbagai macam persoalan tiap hari, dan beta merasa itu menjadi bagian dari tanggung jawab penyair untuk menyuarakan hal semacam. Jadi beta rasa ini perlu hati untuk mau menulis hal semacam ini. Karena beta kerja dengan beta punya hati, karena beta sudah muak untuk melihat banyak hal kecil yang akhirnya jadi sesuatu yang besar untuk orang lain. Persoalan-persoalan agama, persoalan-persoalan kekuasaan. Bagaimana kalau di wilayah timur ini dikeruk habis-habisan lah. Beta rasa kenapa sastra, kenapa puisi menjadi luntur, artinya bukan luntur tapi kehilangan kekuatannya, kehilangan kepeduliannya untuk mau bersuara. Tidak bisa menulis, sama seperti Rendra bilang bahwa katong tidak bisa menulis terlepas dari lingkungan hidup. Katong tidak bisa meninggalkan kenyataan dalam karya-karya. Dan kita memilih untuk mengambil jalan ini. Kalau kita harus menulis karya, nomor satu harus berguna bagi orang lain. Kita bikinlah karya ini. Kita saat mengerjakan naskah ini, kita sendiri banyak merenungan saat kita mengerjakan naskah ini. Kalau orang bilang itu semacam apa,
rahasia pribadi antara penulis dan karyanya. Beta sangat mencintai karya ini. Makanya beta karya ini ketika sampai di banyak orang, ketika beta baca live sampai sekarang ini sudah beta baca dari kemarin beta bikin. Iya. Tapi sampai sekarang itu karya ini masih tetap didengar orang. Masih Tetap didengar orang. Bahkan kemarin itu dia sempat rame di Instagram juga. Tapi kita bilang puisi ini puisi lama. Tapi puisi ini masih tetap menjadi penting hari ini karena semua orang masih mengalami persoalan itu. good. Artinya bahwa puisi itu belum selesai selama persoalan negara ini belum selesai. Asik. Ya itulah. Bung, kita masih dalam masa 17 Agustus ini ya. Masih hari kemerdekaan. Ali sebagai seorang penyair, Ali punya harapan untuk bangsa dan negara ini apa? Ya kita berharap negara ini nomor satu adil. Adil ya. Adil dulu. Kita belum bisa adil negara ini. Belum bisa adil dalam banyak hal. Namanya. Di adil saja dulu. Adil saja dulu ya. Kalau sudah bisa adil itu banyak hal tercapai lah. Good. Dalam masa pandemi kayak gini, Bung, satu kata untuk COVID-19. COVID-19 jalan lah menurut beta. COVID-19 ini jalan menurut beta. Maksudnya jalan Beta ini bilang, jalan bagaimana nih, Bung? COVID ini menurut beta jalan untuk orang bisa merefleksikan diri, atau jalan bagi orang untuk bisa mencuri. Jadi kita bisa melihat ini dari berbagai sisi. Dua sisi itu menurut beta sangat dia nampak sampai sekarang. Misalnya sekarang realitas sekarang membuktikan itu bahwa dengan COVID banyak orang, banyak instansi, banyak lembaga-lembaga agama juga merefleksi diri gitu. Apa sebenarnya katong kurang? Katong semakin memperkuat katong punya ikatan persaudaraan. Antar saudara-saudara makin peduli, lain tolong lain. Menurut kita ini kan jalan di mana katong bisa melewati dan di mana katong bisa ada orang lain melewati jalan itu untuk mencuri, membunuh untuk kepentingan bisnis dan lain. Jadi bagi itu jalan lah. Jalan ya. Kita selalu bisa melihat sesuatu tuh sebagai jalan. Good. Oke, thank you so much buat Eko Poseratu. Bung, terima kasih banyak. Sukses buat Ale. Hormat, Beta tunggu Ale pun karya terus. Sampai kapanpun Ale pun puisi tetap ada di sini. Bukan karena beta orang Maluku baru beta bela sih. Tapi karena Ale Maluku, beta harus dukung sih. Siap. Oke, Bung. Thank you so much. Sampai ketemu. Beta bakal kambon. Beta akan kontak sih. Beta akan bercerita lebih banyak daripada ini. Siap. Sampai waktu dapat kita tunggu. Oke. Terima kasih banyak, Bung Eko. Oke, sama-sama, saudara. Ya. Halo.